Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai dengan 24. Mari kita sebelumnya berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan, untuk kami boleh betul-betul merenungkan firman Tuhan, dan kehidupan kami pun boleh dibentuk melalui pembacaan-pembacaan firman Tuhan yang sehat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira. Ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Sesudah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka itu orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita, orang Roma." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita sudah melihat bahwa Paulus, Silas, dan Lukas, kami dikatakan seperti itu itu sedang di dalam perjalanan untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan tidak mengizinkan mereka melanjutkan sampai ke Asia atau pergi ke Bitinia, tetapi membawa mereka ke Makedonia. Dan sekarang kita mendapati mereka sudah sampai dalam kota pertama di wilayah Makedonia, yaitu kota Filipi. Dan kita melihat kota Filipi ini rupanya adalah satu buah kota yang bersifat sangat-sangat tidak Yahudi. Taunya dari mana? Taunya adalah kita mendapati di dalam kota Filipi ini Paulus tidak mendapati sinagog atau tempat rumah ibadahnya orang Yahudi. Kita tahu bahwa biasanya kebiasaan Paulus adalah ketika dia itu pergi menginjili, dia pertama-tama akan mencari sinagog. Dia mencari orang-orang Yahudi lalu memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang telah dijanjikan. Jadi di antara kumpulan orang-orang Yahudi mempelajari kitab suci, menantikan Mesias, Paulus memberitakan bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu di dalam kitab suci mereka adalah Yesus Kristus. Itu biasanya yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Apakah Paulus bisa memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi? Bisa, saudara. Tetapi pattern yang biasa dilakukan adalah dia tidak sembarangan, saudara. Di pinggir kota, dimanapun saja teriak-teriak, tentu saja dia tidak melakukan itu. Seringkali dia mencari dulu tempat ibadahnya orang Yahudi, saudara. Dan kita mendapati sudah di dalam kota Filipi ini, di dalam kota dia tidak ketemu sinagog, sehingga dia harus berjalan sampai di pintu gerbang. Ini pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Sampai harus keluar pintu gerbang kota, lalu bertemu dengan tempat sembahyangnya orang-orang Yahudi. Nah di sana saudara, kita bisa melihat bahwa ini adalah satu buah kota yang memang sifatnya itu sangat non-Yahudi. Hal ini mungkin menjelaskan kalau Anda membaca di dalam surat Filipi, Anda akan sedikit atau hampir tidak menemukan, paling kalau Anda betul-betul cari, Anda menemukan semacam kayak alusi-alusi saja, hampir tidak menemukan pemaparan perjanjian lama.
Saudara, Paulus itu siapa sih? Paulus adalah seorang Yahudi. Dia adalah muridnya Gamaliel. Kita kalau melihat dari surat Galatia, kita melihat dari surat Roma, kita melihat dari surat 1 Korintus misalkan, kita bisa melihat bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat ahli di dalam perjanjian lama. Namun, kalau kita membaca dalam surat Filipi, saudara, kita itu seperti kayak nggak ada kutipan sama sekali, saudara, dari perjanjian lama. Dia itu ketika berargumen, dia menjadikan Kristus sebagai bahan untuk berargumentasi, saudara. Filipi pasal yang kedua ya, kenosisnya Kristus, mengosongkan diri. Lalu dia juga menjadikan dirinya sendiri, saudara, sebagai bahan ilustrasi. Ya, di dalam Filipi pasal 3 dia menceritakan bagaimana dia itu tadinya adalah orang Yahudi yang sangat ketat, lalu dia itu menganggapnya itu sebagai satu buah sampah, lalu dia memilih untuk mengikut Kristus yang dianggap jauh lebih mulia, saudara. Dia juga bahkan menjadikan Timotius dan Epafroditus sebagai contoh, saudara. Jadi di dalam surat Filipi dia memakai Kristus, memakai dirinya sendiri, memakai Timotius dan Epafroditus sebagai contoh, saudara. Dia tidak memakai perjanjian lama. Kenapa? Kemungkinan besar karena memang para penerimanya itu terutama adalah orang-orang non-Yahudi. Mungkin mereka bisa mengerti sedikit perjanjian lama di sini dan di sana, tetapi mereka bukan yang sangat ahli dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, dengan konteks sensibel, Paulus tidak banyak memakai perjanjian lama. Nah ini sekali lagi, saudara, bisa kita lihat ya dalam bagian yang kita baca, saudara, bahwa Paulus harus sampai luar pintu gerbang kota dulu, sampai akhirnya itu bertemu dengan tempat sembahyang. Dan di sana, saudara, dia ternyata bertemu dengan terutama perempuan-perempuan. Nah kita tidak jelas ya, apakah ada laki-lakinya, kemungkinan juga ada, tapi yang jelas di sini dicatat dia bertemu dengan perempuan-perempuan. Kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Ini kemungkinan malah Lydia ini bukan Yahudi, sudah disebutkan sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Nah, mungkin dia adalah orang God-fearer, orang yang takut akan Allah, orang yang beribadah kepada Allah, sudah. Sementara ada perempuan-perempuan lain yang adalah tempat sembahyangnya orang Yahudi. Mungkin dia adalah orang Yahudi yang suaminya itu non-Yahudi. Seperti kayak bapaknya Timotius. Kita tahu ya, Timotius ibunya adalah orang Yahudi yang saleh, neneknya adalah orang Yahudi yang saleh, tetapi papanya bukan, saudara. Oleh karena itu dia belum disunat. Ya, lalu pada waktu mau mengikuti Paulus disunatkan dahulu, saudara. Kemarin kita sudah melihat hal ini, saudara. Jadi, saudara, ini kemungkinan adalah satu buah tempat sembahyangnya orang Yahudi. Banyak perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Ini naturnya berbeda sekali dengan sebelumnya, saudara. Di sebelumnya pelayanan itu biasanya yang terutama itu laki-laki, saudara. Di sini, saudara, bahkan yang bertobat ini kita mendapatkan catatannya adalah orang yang non-Yahudi juga. Kemungkinan dia adalah orang yang beribadah kepada Allah atau God-fearer, kemungkinan, saudara. Ini orang yang kemungkinan bukan Yahudi, saudara. Lalu dia adalah penjual kain ungu, namanya pun Lydia, saudara ya. Lalu, saudara, dia itu percaya dan dibaptiskan dan seluruh household dibaptiskan. Seluruh household ya, seluruh rumahnya dibaptiskan, saudara. Lalu jika mereka itu menyuruh atau mendesak Paulus, kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada pertobatanku, maka kamu tinggallah di sini, saudara. Dan betul saja, setelah itu Paulus tinggal. Lalu selanjutnya, saudara, kita mendapati ya, ini adalah Paulus yang sedang mengikuti pimpinan Tuhan. Paulus dan tim PI-nya, saudara, sedang mengikuti pimpinan Tuhan. Sekarang mereka itu menumpang di dalam rumahnya seorang Gentiles, seorang perempuan. Lalu kita dapati ini, saudara. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Nah rupanya, saudara, ada semacam pekerjaan ya. Pekerjaan mungkin orang yang bertanya tentang masa depan, bertanya tentang urusan sakit penyakit, bertanya tentang urusan pernikahan, bahkan bertanya tentang urusan bisnis, sampai mau perang, saudara. Mereka tanya kepada tukang tenung, saudara. Nah tukang tenung ini tidak bekerja independen, saudara. Saya tukang tenung sendiri, buka praktek sendiri, uangnya untuk saya sendiri. Tukang tenung ini ada manajemennya, ada tuan-tuannya, saudara. Tuan-tuan membayar tukang tenung ini dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang besar. Dan tukang tenung ini mengucapkan kalimat yang ya di satu sisi kelihatan benar, saudara ya. Ya, dia mengatakan ya seperti ini ya, mengatakan tentang Paulus dan ya tim TI-nya lah. Yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, orang-orang ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Betul kan ya, hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Betul juga kan, saudara ya. Tetapi kenapa orang seperti ini dihardik? Dan kenapa roh tenung menyatakan seperti itu? Apa strategi dari roh tenung ini, saudara? Saudara, kita bisa melihat ya, satu hal yang patut untuk kita pertimbangkan baik-baik, saudara. Pertama, saudara, berita tentang Allah yang hidup. Berita tentang jalan keselamatan. Ini pertama-tama muncul di sini, saudara. Di sini ya, munculnya dari siapa, saudara? Munculnya adalah dari seorang perempuan, seorang budak perempuan yang punya roh tenung. Saudara, perempuan dengan roh tenung ini, yang kita tahu ada bos-bosnya, saudara, adalah seseorang yang memberitakan suara dari non manusia, ya, suara dewata atau whatever, suara dari roh-roh lah, roh tenung lah sebutnya ya, suara non manusia yang bisa menyatakan ini dan itu dengan motif ekonomi. Itulah yang dikejar oleh perempuan ini. Jadi kalau Anda bertemu dengan perempuan ini, Anda akan bertemu dengan satu buah
institusi, sebut saja begitu saudara. Seorang perempuan dengan para tuan-tuannya mengucapkan ucapan-ucapan dari sang ilahiyah. Ucapannya mungkin sering benar saudara, memang ada roh tenungnya saudara. Ucapan-ucapan dari sang ilahiyah ini untuk mendapatkan keuntungan. Dan sekarang sudah institusi ini sudah memberitakan tentang Paulus, tentang Timotius, tentang Silas, juga tentang Lukas sudah, tentang tim PI ini, bahwa ini loh jalan keselamatan sudah. Kira-kira oke enggak? Saya pikir sudah, ini satu hal yang ya bisa agak berbahaya, bisa tricky sudah ya. Kalau di dalam satu buah tempat yang kita tahu itu tempatnya roh tenung, di dalam satu buah tempat yang kita tahu itu adalah roh tenung, yang di sana terjadi semacam transaksi ekonomi. Tenungan diberikan dan uang didapatkan sudah. Lalu sudah memberitakan tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati sudah. Bukankah ini riskan sudah? Bukankah ini riskan untuk sangat mudah untuk disalah mengerti sudah? Dan apalagi sudah kita tahu sudah, ini Filipi sudah. Filipi yang adalah satu buah kota yang sifatnya itu sangat non-Yahudi sudah. Ketika disebut tentang Allah yang maha tinggi, di dalam pikiran mereka sudah bukan Yahweh. Di dalam pikiran mereka itu Zeus sudah, yang seperti ini sudah. Lalu mengatakan ya, ini adalah memberitakan jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu material prosperity. Jalan keselamatan itu artinya adalah kekayaan, artinya adalah kesehatan, artinya adalah kemakmuran, kemenangan, kedikdayaan, mengalahkan musuh, itu namanya jalan keselamatan sudah. Jadi sudah, ketika berita seperti ini dikenakan kepada Paulus dan timnya, dan Silas dan Timotius dan Lukas sudah, maka yang dimengerti oleh orang banyak itu, kalau mereka percaya kepada roh tenung ini, mereka akan lihat bahwa Paulus dan Silas ini adalah semacam kayak agennya Zeus yang akan membawa kepada kekayaan dan juga kejayaan sudah. Nah, ini ada satu buah berita yang sangat bahaya. Kalimatnya sih kelihatannya benar sudah, tapi muatannya keliru semua sudah. Oleh karena itu, dengan tidak bisa salah lagi sudah. Kali ini sudah, Paulus memberitakan bukan Allah yang maha tinggi, tapi dalam nama Yesus Kristus. Ini sudah ya. Dalam nama Yesus Kristus kuperintahkan engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu sudah. Kuasa ini pertama menaklukkan kuasa iblis, kuasa roh tenung ini. Tapi ada masalah sudah. Setelah roh tenung ini kelihatan ya, ditundukkan oleh kuasa Kristus sudah. Yang terjadi adalah faktor ekonomi sudah. Faktor ekonominya jadi mandek. Sekarang ada orang mau bertanya ini dan itu, roh tenungnya sudah nggak bisa lagi sudah. Maka urusan faktor ekonomi. Dan faktor ekonomi ini rupanya drive religion yang palsu ini sih ya, drive agama yang palsu ini. Maka dia pun mencoba untuk membuat keributan sudah. Paulus dan Silas pun ditangkap ya. Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Mereka Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima dan dituruti oleh kita, orang Roma. Saudara, menentang adat istiadatnya orang Roma, saudara, adalah satu hal yang sangat serius. Karena Filipi adalah koloninya Roma, saudara ya. Jadi saudara, ketika Paulus dan Silas disebutkan sebagai orang-orang Yahudi, yang di dalam certain extent ya, di dalam derajat tertentu saudara, orang-orang Yahudi itu kan memang terkenal ya, sebagai satu buah kumpulan bangsa yang punya pengharapan masa depan akan sang Mesias. Punya pengharapan akan datangnya sang raja, keturunan Daud yang akan mengalahkan semua raja. Dan disebutkan, ini adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka melakukan adat istiadat, melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kita, orang-orang Rom. Nah itu maka tentangannya akan langsung sangat besar sudah. Maka Paulus dan Silas pun ditangkap, baju mereka dilucuti, mereka disesah, ya, mereka dianiaya dan dijebloskan ke dalam penjara sudah. Sampai di sini sudah kita melihat apa yang terjadi sih sebetulnya. Yang terjadi adalah Paulus dan Silas dan seluruh tim PI-nya yang dipikirkan dengan serius oleh Paulus, didoakan dengan serius sudah. Paulus mengajak Timotius dan sekarang Lukas pun berbagian dan sekarang mereka mengikuti kehendak Tuhan. Pimpinan Tuhan sudah jelas, mau pergi ke sini nggak boleh, pergi ke situ nggak boleh, bolehnya pergi ke sini. Mereka sekarang dengan clear mengikuti pimpinan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan mereka sudah? Yang terjadi dengan mereka adalah mereka ditangkap, mereka disesah, mereka dianiaya, mereka dijebloskan dalam penjara. Pimpinan Tuhan, iya, tapi ini pimpinan Tuhan tidak senantiasa membawa kepada hal yang quote and unquote glorious sudah. Jadi sudah, kita mungkin terbiasa ya mendengarkan kata-kata kalau orang-orang yang memegang teologi kemakmuran mengatakan dipimpin Tuhan artinya makmur. Di satu sisi seperti itu sudah. Tapi di sisi yang lain mungkin orang-orang Injili mengatakan sungguh loh ini pimpinan Tuhan sehingga jalannya dibukakan terus oleh Tuhan. Sungguh loh ini pimpinan Tuhan sehingga jalannya itu Tuhan tata satu persatu sudah. Sudah pernah nggak mengatakan sungguh loh ini pimpinan Tuhan sehingga akhirnya masuk penjara. Sungguh loh ini pimpinan Tuhan sehingga akhirnya itu sekarang disiksa sudah. Disiksa dan dari musuh seluruh kota sudah. Itu yang terjadi dengan mereka sudah. Pimpinan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah satu hal yang betul-betul di luar prediksinya banyak orang sudah.
Sini kita melihat saudara ya, bahwa mengikuti pimpinan Tuhan dan masih akan go ya, nanti sampai ke belakang saudara, keributan demi keributan masih akan terjadi lagi saudara. Mengikuti pimpinan Tuhan, ya mengikuti pimpinan Tuhan. Tetapi saudara, taat dan setia di dalam mengikuti pimpinan Tuhan itu seringkali masuk ke dalam berbagai macam kesulitan saudara. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan 2 buah pokok doa saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa terus meminta kiranya Tuhan berkenan untuk membukakan pimpinannya yang jelas. Pimpin kita, jangan kemana, dan harus pergi kemana. Berikan kepada kita kejelasan pimpinan dan juga kuasa untuk mengikutinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga meminta kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita kesetiaan. Ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, seringkali harus berhadapan dengan beragam kesulitan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan dan kesetiaan. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalan Go episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.